Prabu Harjuno Sosrobahu, seri 121, Bambang Sumantri Perang Tanding. Sementara itu, perjalanan rombongan dari Magadha telah memasuki perkampungan yang padat. Seperti yang terjadi sebelumnya, sambutan Kawula Mahespati pun gegap gempita di sepanjang jalan. Bahkan lebih berjubel dari sebelum-sebelumnya. Terlebih, Kawula Mahespati telah mendengar akan adanya perang tanding antara Prabu Harjuno Sosrobahu melawan Senopati Agung Bambang Sumantri. Mereka, Kawula Mahespati banyak yang menganggap bahwa Senopati Agung ingin memberontak terhadap rajanya, sehingga tidak lagi terdengar orang yang berjubel itu mengeluk-elukan nama Bambang Sumantri. Rombongan besar itu pun heran, mengapa setelah dekat dengan kota raja, justru tidak terdengar nama Bambang Sumantri dieluk-elukan. Para senopati yang bersama Bambang Sumantri pun menduga pasti ada kesalahpahaman, mengira bahwa sang Senopati Agung akan memberontak terhadap negeri Mahespati. Terlebih dengan iringan oleh ratusan para raja dan ribuan prajurit pilihan dari berbagai negeri. Banyak dari Kawula Mahespati yang mengira jika perang tanding telah usai, pasti akan terjadi perang besar antara pasukan prajurit Mahespati melawan rombongan para raja dan para prajuritnya itu. Dan para prajurit Mahespati pasti akan kewalahan melawan keroyokan dari ratusan negeri itu. Dan tentu terlalu sulit untuk memberi pemahaman permasalahan yang sebenarnya kepada Kawula Mahespati. Namun demikian, mereka tetap ingin menyaksikan apa yang akan terjadi di Padang Tandus di luar kota Raja Mahespati. Maka Kawula Mahespati yang berjubel di tepi jalan itu justru banyak yang kemudian mengikuti rombongan besar itu, sehingga rombongan itu menjadi mengular yang sangat panjang. Singkat cerita, di malam harinya rombongan besar telah sampai di Kademangan yang terdekat dengan Padang Tandus. Tidak ada penyambutan yang istimewa di Kademangan itu, karena seluruh rombongan dipersilakan untuk beristirahat sepenuhnya setelah mendapat jamuan makan dan minum sepantasnya. Semua dilakukan oleh para nayaka praja dan para prajurit Mahespati. Penyambutan secara meriah akan diterima di Padang Tandus besok pagi dengan cara disuguhi perang tanding yang pasti akan berlangsung dengan dahsyat. Sementara itu, malam hari itu, para prajurit masih kerja lembur untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar perang tanding besok pagi bisa berjalan tanpa hambatan. Para prajurit pun sudah gladi bersih. Ada yang membuat lingkaran pagar betis. Ada yang bertugas pengamanan para penonton. Ada pula yang mengatur bergodo-bergodo prajurit. Ada juga yang bertugas mengamankan panggung kehormatan, baik untuk sang putri Dewi Citrawati beserta para putri Dumas, maupun yang untuk para raja. Semuanya sibuk mempersiapkan diri. Di luar tali pembatas masih terbentang luas tanah lapang, tanah tandus untuk para penonton. Demikian pula tebing di dua sisi, timur dan barat, dari padang itu bagaikan panggung buatan untuk menyaksikan arena di tengah padang tandus. Sedangkan di sisi utara dan selatan seakan memisahkan dua kubu yang akan saling berhadapan. Rencananya memang di sisi utara untuk seluruh rombongan dari Magadha,
dan sisi selatan untuk para nayaka praja dan prajurit Mahespati. Sedangkan sisanya, termasuk tebing di sisi timur dan barat, untuk kaulo Mahespati maupun penonton yang lain. Malam hari itu, para penonton dari berbagai pelosok negeri telah berdatangan di Padang Tandus. Mereka berjalan-jalan di sekitar padang itu, yang pada hari-hari biasa, padang itu sangat sepi, kecuali jika sedang ada latihan keprajuritan ataupun latihan menunggang kuda. Seperti yang bisa diduga, dengan banyaknya orang berkumpul, pasti akan mengundang para bakul yang tanggap akan peluang dagang, terutama para bakul makanan dan minuman. Sementara itu, Kitanu dan Bambang Sukrosono ingin ke Padang Perdu malam itu juga. Mereka, terutama Bambang Sukrosono, tidak mau menjadi perhatian orang jika datang pada siang hari. Bersambung.